Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Al-Ghazali, orang-orang yang sampai atau mencapai tujuan spiritual atau kesempurnaan dalam agama adalah mereka yang telah mencapai kedudukan yang tinggi dalam kedekatannya dengan Allah melalui pencapaian kesucian hati, pengetahuan yang benar, dan amal ibadah yang tulus. Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk sampai kepada Allah, seseorang perlu menempuh jalan yang penuh dengan disiplin spiritual, pembersihan jiwa, serta penghindaran terhadap segala bentuk keburukan dan godaan duniawi. Beberapa kriteria orang yang sampai menurut Al-Ghazali antara lain, yakni yang pertama, suci hati. Mereka yang berhasil membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti ria, takabur, dan hasad. Untuk mensucikan hati menurut Imam Al-Ghazali, kita harus mengikuti beberapa prinsip dasar yang beliau ajarkan dalam karya-karyanya, terutama dalam Ihya Ulum Al-Din. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Sebelum melakukan sesuatu, pastikan niat kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan dunia. Contohnya, sebelum memulai segala aktivitas, merenunglah dan luruskan niat untuk Allah semata. Misalnya, saat beribadah, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain, niatkan semuanya untuk mencari keridhoannya. Lalu Al-Ghazali menggambarkan beberapa penyakit hati yang harus dihindari, seperti ria, ingin dipuji, ujub, merasa bangga diri, hasad, dengki, dan sombong. Penyakit-penyakit ini dapat merusak hati dan menghalangi seseorang untuk sampai kepada Allah. Contohnya, identifikasi dan jauhkan diri dari sifat-sifat tercela tersebut. Ketika muncul perasaan buruk seperti iri hati atau sombong, cepatlah istighfar dan perbaiki niat kita. Lanjut, Al-Ghazali mengajarkan pentingnya muraqabah atau pengawasan diri. Setiap individu harus selalu mengawasi dirinya, introspeksi atas segala perbuatan dan niat yang dimilikinya. Contohnya, luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan introspeksi diri. Tanyakan pada diri sendiri apakah setiap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, dan apakah kita sudah menjaga hati dari perasaan buruk. Salah satu kunci untuk mensucikan hati adalah menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui ibadah yang sahih. Al-Ghazali menekankan pentingnya ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, perbanyak ibadah yang ikhlas seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih tulus dan khusyuk. Lanjut, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa nafsu adalah musuh utama bagi kesucian hati. Mengendalikan hawa nafsu, seperti hasrat untuk memperoleh kedudukan, harta, atau kesenangan duniawi, adalah langkah penting dalam mensucikan hati. Contohnya, latih diri untuk menahan keinginan yang berlebihan terhadap dunia, mengurangi kecintaan terhadap materi, dan fokus pada nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Lanjut, Al-Ghazali mengajarkan bahwa lingkungan yang baik dapat membantu seseorang dalam mensucikan hati. Teman yang syalih akan mengingatkan kita pada kebaikan dan membantu menjaga hati agar tetap lurus. Misalnya, pilihlah teman yang baik yang dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan hindari pergaulan yang dapat merusak hati. Salah satu aspek penting dalam mensucikan hati adalah bersabar menghadapi cobaan hidup dan selalu bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal, hati akan merasa tenang karena mengetahui bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Misalnya, bersabarlah dalam menghadapi ujian dan percayakan segala urusan kepada Allah. Sering-seringlah berdoa dan mohon kepadanya untuk diberikan kekuatan dan kesabaran. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa berbuat baik kepada orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, dan bersedekah dapat menyucikan hati. Dengan berbuat baik, kita akan terbebas dari sifat egois dan menjauhkan diri dari keburukan. Misalkan, berikan perhatian kepada orang lain, bantu mereka yang membutuhkan, dan lakukan amal baik sebanyak mungkin. Bersedekah dengan tulus akan menyucikan hati. Al-Ghazali sangat menganjurkan untuk membaca Al-Quran dengan pemahaman yang mendalam. Ayat-ayat Al-Quran adalah sumber petunjuk hidup dan dapat membersihkan hati yang kotor. Misalkan, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan renungkan makna ayat-ayatnya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang dapat membimbing hati menuju ketenangan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati adalah pusat segala perbuatan dan pikiran. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menjaga kebersihannya melalui niat yang tulus, ibadah yang ikhlas,
dan perbaikan diri secara terus-menerus. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Al-Ghazali, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kedamaian hati yang sejati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, orang yang memahami dan mengamalkan ilmu agama secara benar serta memiliki hikmah dalam hidupnya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu yang dipelajari dengan tujuan duniawi, tetapi ilmu yang benar-benar memberikan manfaat bagi agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Cara mendapatkan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali. Lanjut Al-Ghazali, segala ilmu yang diperoleh harus diniatkan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk tujuan duniawi seperti kekayaan, popularitas, atau kedudukan. Misalkan, ketika mulai belajar, luruskan niat untuk mencari ilmu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ingatkan diri setiap waktu bahwa ilmu adalah sarana untuk beribadah kepadanya. Lalu Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya memilih ilmu yang benar-benar bermanfaat dan dapat digunakan untuk memperbaiki diri serta kehidupan agama. Misalkan, pilihlah ilmu yang dapat memberikan manfaat untuk agama seperti ilmu fiqih, tasawuf, tafsir, dan ilmu yang dapat memperbaiki akhlak. Hindari ilmu yang hanya memperdalam kebodohan atau yang mengarah pada kerusakan. Lanjut, Al-Ghazali juga mengingatkan pentingnya ilmu yang bukan hanya sekedar pengetahuan dunia, tetapi juga ilmu yang dapat menyucikan hati dan memperbaiki akhlak. Misalkan, dalam setiap pelajaran yang dipelajari, pastikan untuk mencari ilmu yang dapat memperbaiki hati, seperti ilmu tasawuf yang mengajarkan pembersihan jiwa, atau ilmu fiqih yang dapat meningkatkan kedekatan dengan Allah. Lalu Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya mempelajari ilmu dengan cara yang benar, dengan mengikuti guru yang terpercaya dan menghindari cara yang salah dalam belajar, seperti belajar tanpa bimbingan atau menuntut ilmu dengan niat yang salah. Misalkan, cari guru yang kompeten dan memiliki akhlak yang baik, pelajari ilmu dengan hati yang tulus dan tanpa terburu-buru. Jangan sekadar mencari pengakuan atau gelar, tetapi fokus pada pengamalan ilmu. Ilmu yang bermanfaat hanya akan menjadi berkah jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali mengingatkan bahwa ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di dunia dan akhirat. Contohnya, setelah memperoleh ilmu, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ilmu fiqih yang dipelajari harus dipraktikkan dalam ibadah, ilmu akhlak harus diterapkan dalam pergaulan dengan sesama, dan ilmu tasawuf harus membimbing kita untuk menghindari keburukan dan mendekatkan diri pada Allah. Lalu Imam Al-Ghazali mengingatkan agar kita tidak merasa puas dengan ilmu yang kita miliki karena pengetahuan kita sangat terbatas. Teruslah mencari ilmu yang bermanfaat sepanjang hidup. Misalnya, jangan berhenti belajar dan teruslah mencari ilmu. Setiap hari berusaha untuk memperdalam pengetahuan agama dan meningkatkan kualitas diri dengan ilmu yang bermanfaat. Lanjut Al-Ghazali mengingatkan agar ilmu tidak membuat seseorang menjadi sombong atau takabbur. Justru, ilmu yang benar harus membuat kita semakin rendah hati dan penuh rasa syukur kepada Allah. Contohnya, jadikan ilmu sebagai sarana untuk meningkatkan akhlak. Jangan sampai ilmu yang diperoleh justru membawa kita pada sifat sombong atau merendahkan orang lain. Ilmu yang bermanfaat akan semakin bertambah berkahnya jika dibagikan kepada orang lain. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa berbagi ilmu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, ajarkan ilmu yang kamu miliki kepada orang lain. Dengan berbagi ilmu, kita tidak hanya menambah pahala, tetapi juga dapat membantu orang lain untuk memperoleh manfaat dari ilmu yang kita miliki. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperbaiki hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dan tidak ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat yang sesungguhnya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Ghazali, kita dapat menuntut ilmu dengan niat yang benar dan mengamalkannya dengan cara yang sesuai, serta membagikannya untuk kebaikan umat. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mengamalkannya dengan ikhlas. Yang ketiga, amal ibadah yang tulus. Mereka yang mengamalkan ibadah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan tanpa mengharap imbalan selain ridha Allah. Dalam ajaran Imam Al-Ghazali, amal ibadah yang tulus sangat penting,
karena setiap amal yang dilakukan harus didasarkan pada niat yang murni hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, amal ibadah yang diterima oleh Allah hanya akan terjadi jika niat kita tulus dan ikhlas untuknya. Amal ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan pujian, imbalan dunia, atau popularitas tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah. Misalkan, sebelum melakukan ibadah, luruskan niat untuk Allah semata. Pastikan segala amal perbuatan, baik dalam ibadah wajib maupun sunnah, dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah. Setiap kali melakukan sesuatu, tanyakan pada diri, apakah ini saya lakukan untuk Allah? Lanjut, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa keikhlasan dalam ibadah sangat penting. Orang yang beribadah dengan ikhlas akan menghindari ria, ingin dipuji, dan ujub, merasa bangga diri dalam setiap amal yang dilakukan. Contohnya, hindari perasaan ingin dilihat oleh orang lain atau mendapat pujian ketika beribadah. Jika merasa ria atau ujub dalam hati, segera istighfar dan kembali pada niat yang tulus semata-mata karena Allah. Berdoalah agar Allah menjauhkan kita dari sifat tersebut. Ibadah yang tulus menurut Al-Ghazali adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Menjaga kesesuaian ibadah dengan syariat adalah kunci untuk mencapai ibadah yang sahih dan diterima oleh Allah. Misalnya, ikuti sunnah Rasulullah dalam segala ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lakukan sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi, berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa, dan berzakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, memahami makna di balik setiap ibadah yang dilakukan akan menambah kedalaman dan keikhlasan dalam beribadah. Ketika kita memahami makna sholat, puasa, atau zakat, kita akan melakukannya dengan penuh kesungguhan dan penghayatan. Contohnya, selalu merenungkan makna dari setiap ibadah yang dilakukan. Misalnya, ketika sholat, pahami bahwa itu adalah komunikasi langsung dengan Allah. Ketika berpuasa, rasakan makna pengorbanan dan ketakwaan. Ketika bersedekah, rasakan kebahagiaan dalam membantu sesama. Lanjut, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dalam beribadah, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik sedikit ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh perhatian daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan terburu-buru atau tanpa pemahaman yang mendalam. Misalkan, jangan hanya fokus pada jumlah ibadah yang dilakukan, tetapi perbaiki kualitas setiap ibadah. Lakukan ibadah dengan penuh khusyuk, kesadaran, dan keikhlasan. Fokus pada kebersihan hati dan ketulusan dalam setiap gerakan ibadah. Lalu Al-Ghazali mengajarkan bahwa amal ibadah yang dilakukan dengan motif duniawi, seperti mencari keuntungan materi, kekuasaan, atau status, akan menghilangkan pahala ibadah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga niat dalam setiap amal. Misalnya, saat beribadah, pastikan bahwa tujuan kita bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ridha-Nya. Jika timbul rasa ingin dihargai atau mendapatkan imbalan duniawi, cepatlah bertaubat. Menurut Al-Ghazali, ibadah yang tulus adalah ibadah yang konsisten dan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tidak cukup hanya sesekali beribadah dengan baik, tetapi harus berusaha untuk menjaga ibadah itu secara terus-menerus. Contohnya, jaga konsistensi dalam beribadah. Jangan hanya beribadah saat keadaan baik atau saat merasa senang. Tetaplah menjaga amalan ibadah, bahkan di saat-saat sulit. Karena itulah yang menunjukkan ketulusan hati. Lanjut, Al-Ghazali mengajarkan bahwa memperbanyak zikir, mengingat Allah, dan doa dapat meningkatkan keikhlasan dan membersihkan hati. Zikir akan membuat hati lebih dekat kepada Allah, sementara doa akan memperkuat ketulusan niat kita. Misalkan, perbanyak zikir dan doa setiap hari. Mengingat Allah dalam segala keadaan, baik saat senang maupun susah, akan memperkuat hubungan kita dengannya dan menumbuhkan keikhlasan dalam hati. Lalu Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa salah satu tanda amal yang tidak tulus adalah munculnya rasa sombong atau takabbur. Bahkan, jika kita telah melakukan banyak amal ibadah, kita harus selalu ingat bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah dan kita tidak pantas menyombongkan diri. Contohnya, setiap kali kita merasa bangga dengan amal yang telah dilakukan, ingatkan diri bahwa segala kebaikan datang dari Allah semata. Jangan biarkan ibadah kita menumbuhkan kesombongan dalam diri. Amal ibadah yang tulus menurut Imam Al-Ghazali adalah amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, sesuai dengan sunnah, penuh penghayatan, dan dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah.
Keikhlasan dalam beribadah adalah kunci untuk mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan pahala yang berkah. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk beribadah dengan tulus dan ikhlas, serta selalu menjaga niat kita agar amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah. Yang keempat, menjaga etika. Mereka yang menjaga akhlak dan berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kebaikan dan keadilan. Menjaga etika menurut Imam Al-Ghazali. Dalam ajaran Imam Al-Ghazali, etika atau akhlak yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga etika bukan hanya dalam beribadah, tetapi juga dalam berinteraksi dengan sesama. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa etika yang baik dimulai dari hati dan niat yang lurus. Setiap tindakan yang dilakukan harus dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau duniawi. Contohnya, sebelum bertindak, luruskan niat dalam hati. Pastikan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik dalam berbicara, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain, semata-mata karena Allah. Hindari niat buruk seperti ingin dipuji atau mencari keuntungan pribadi. Salah satu aspek penting dalam etika menurut Al-Ghazali adalah menjaga lisan agar tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, menyakitkan, atau tidak bermanfaat. Lisan yang terjaga akan mencerminkan hati yang bersih. Misalnya, hindari berbicara tanpa tujuan yang jelas atau perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Berusahalah untuk berkata baik, bermanfaat, dan selalu mengingat Allah dalam setiap perkataan. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga kehormatan orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tidak boleh mencela, menghina, atau merendahkan orang lain, baik secara langsung atau di belakang mereka. Contohnya, hargai orang lain dengan sikap yang baik dan sopan. Jangan biarkan lidah kita mengucapkan kata-kata yang bisa merendahkan martabat orang lain. Setiap orang memiliki kehormatan yang harus dijaga sebagaimana kita ingin kehormatan kita juga dijaga. Etika yang baik juga tercermin dalam bagaimana kita bersikap sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, atau perlakuan buruk dari orang lain. Kesabaran akan memperlihatkan ketulusan hati dan kekuatan jiwa. Caranya, latih diri untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan atau ketika diuji oleh perlakuan buruk. Alihkan perasaan marah dengan berdoa dan mengingat Allah. Kesabaran adalah salah satu bentuk etika mulia yang akan membawa kedamaian hati. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa salah satu bagian dari etika Islam adalah memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua dan menunjukkan kasih sayang kepada yang lebih muda. Ini adalah salah satu bentuk interaksi yang mencerminkan akhlak yang mulia. Misalnya, berikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, baik dalam ucapan maupun sikap. Selain itu, tunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada yang lebih muda, serta berusaha memberi contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan. Al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu etika penting dalam Islam adalah menjaga sikap rendah hati. Sifat sombong dan takabur harus dijauhi, karena itu akan menjauhkan seseorang dari kebaikan dan merusak hubungan sosial. Misalkan, hindari kesombongan dalam segala hal. Jangan merasa lebih tinggi dari orang lain karena kedudukan, ilmu, atau kekayaan. Jadilah pribadi yang rendah hati, menghargai orang lain tanpa memandang status atau kedudukan. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya menepati janji dan menjaga amanah yang diberikan. Etika ini berkaitan dengan integritas dan kepercayaan yang harus dijaga dalam setiap hubungan. Caranya, selalu tepati janji yang telah diucapkan dan jaga amanah yang diberikan kepada kita. Kepercayaan adalah pondasi dalam setiap hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Etika yang baik menurut Al-Ghazali juga mencakup upaya terus-menerus untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Proses perbaikan diri adalah jalan panjang yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Caranya, selalu introspeksi diri dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan dalam akhlak dan perilaku. Belajarlah dari kesalahan dan terus perbaiki diri dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika yang baik adalah etika yang berlandaskan pada kebenaran dan kejujuran. Al-Ghazali mengajarkan bahwa untuk menjadi pribadi yang memiliki etika mulia, kita harus jujur dalam setiap tindakan dan perkataan. Misalnya, selalu berusaha untuk berbicara dan bertindak dengan jujur.
Hindari kebohongan dan segala bentuk penipuan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kebenaran adalah prinsip dasar dalam beretika. Menjaga etika menurut Imam Al-Ghazali bukan hanya tentang menjaga perilaku di hadapan orang lain, tetapi juga tentang menjaga hati dan niat agar setiap tindakan yang dilakukan dapat membawa kebaikan. Etika yang baik mencakup aspek hati, lisan, dan perbuatan, yang semuanya harus dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjaga etika, kita tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga etika dalam setiap langkah hidup kita, sehingga dapat memperoleh ridha Allah dan menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Dan yang kelima, tawakul. Mereka yang memiliki tawakul atau berserah diri yang penuh kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Konsep tawakul sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tawakul menurut Al-Ghazali adalah salah satu prinsip utama dalam mencapai kedamaian hati dan kebahagiaan sejati. Memahami makna tawakul, yang sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali, tawakul adalah menyerahkan segala urusan dan hasil akhirnya kepada Allah setelah melakukan usaha dan ikhtiar sebaik-baiknya. Tawakul bukan berarti pasif, tetapi mengandung makna aktif dalam berusaha, disertai keyakinan penuh bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah. Misalkan, pahami bahwa tawakul bukan hanya sekedar berserah diri tanpa usaha, melainkan mengandalkan Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita menghadapi situasi sulit atau keputusan besar, lakukan yang terbaik, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang penuh ketenangan. Berusaha sebagai bentuk tawakul. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa tawakul harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kita harus berusaha maksimal dalam segala hal yang kita lakukan, dan setelah itu menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Langkahnya: ketika menghadapi masalah atau tantangan, pastikan untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tawakul tanpa usaha tidak akan memberikan manfaat. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Meyakini takdir Allah dan bersyukur. Salah satu esensi dari tawakul adalah menerima takdir Allah dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur, baik itu hasil yang kita harapkan atau yang tidak. Tawakul mengajarkan kita untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah, karena segala yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Misalnya, yakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik, meskipun terkadang kita tidak memahaminya. Jika hasil yang kita terima sesuai harapan, syukurilah. Jika hasilnya tidak sesuai, terimalah dengan ikhlas dan yakinlah bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan selalu berdoa agar diberikan ketenangan dalam menerima takdirnya. Menghindari perasaan cemas dan gelisah, menurut Imam Al-Ghazali, tawakul mengajarkan kita untuk tidak merasa cemas atau gelisah setelah berusaha. Rasa cemas dan khawatir hanya akan merusak ketenangan hati dan menghalangi kita dari mendapatkan ketentraman batin. Caranya: hindari perasaan cemas atau khawatir tentang masa depan. Setelah berusaha dan berdoa, percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Luangkan waktu untuk zikir dan berdoa agar hati tetap tenang dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin-Nya. Menjaga ketulusan niat dan keikhlasan. Tawakul yang tulus menurut Imam Al-Ghazali berasal dari niat yang ikhlas dan penuh keyakinan kepada Allah. Keikhlasan dalam berusaha dan bertawakul kepada Allah menunjukkan kedalaman iman kita. Langkahnya, pastikan niat kita dalam setiap usaha dan tawakul selalu ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan jadikan tawakul sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab atau usaha, tetapi jadikan tawakul sebagai bentuk kepercayaan penuh kepada Allah setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Memahami tawakul sebagai bentuk ibadah. Tawakul adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Dalam setiap tindakan kita, jika dilakukan dengan tawakul yang benar, itu akan menjadi amal ibadah yang mendatangkan pahala. Langkahnya, lakukan setiap tindakan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah dan serahkan hasilnya sepenuhnya kepadanya. Menjalani hidup dengan tawakul adalah bagian dari ibadah yang menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Tawakul sebagai sumber kedamaian hati. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa tawakul membawa kedamaian batin.
Dengan berserah diri kepada Allah, kita tidak lagi merasa terbebani oleh beban dunia dan hati menjadi tenang meski menghadapi ujian hidup. Caranya, setiap kali merasa cemas atau tertekan, ingatkan diri untuk bertawakul kepada Allah. Serahkan urusanmu kepadanya dan rasakan kedamaian hati yang datang dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berserah diri kepadanya. Mengingat Allah dalam setiap keputusan. Tawakul yang benar juga melibatkan pengingatkan diri untuk selalu meminta petunjuk dan bimbingan Allah dalam setiap keputusan. Sebelum memulai sesuatu, kita sebaiknya berdoa dan memohon agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Caranya, sebelum mengambil keputusan penting, berdoalah agar Allah memberi petunjuk yang benar dan terbaik untuk hidup kita. Setelah itu, berusaha dengan maksimal, lalu serahkan hasilnya kepadanya dengan tawakul yang penuh. Tawakul menurut Imam Al-Ghazali adalah penyerahan diri yang tulus kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Hal ini menunjukkan kedalaman iman kita, bahwa kita meyakini bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah dan merupakan yang terbaik untuk kita. Dengan tawakul, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan dalam menghadapi kehidupan, tetapi juga memperoleh pahala yang besar dari Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk bertawakul dengan ikhlas dan penuh keyakinan, serta menjalani setiap aspek kehidupan dengan ketenangan hati yang datang dari Allah. Dalam buku Imam Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din, menghidupkan ilmu agama, banyak membahas tentang pentingnya pencapaian kesucian hati, pengendalian diri, serta memahami hakikat agama untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dengan mengikuti ajaran-ajaran Imam Al-Ghazali, kita bisa memperbaiki diri dalam 5 aspek yang sangat penting. Mensucikan hati, mencari ilmu yang bermanfaat, beribadah dengan tulus, menjaga etika, dan bertawakul kepada Allah. Semua ini adalah jalan menuju kedamaian hati, kedekatan dengan Allah, dan kebahagiaan sejati. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, dan tawakul, dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.